Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kartika Sari dengan NRP 18401103 dari kelas 18 MJB. Di sini saya akan mereview standar kinerja sumber daya manusia. Di konsep penilaian standar kinerja itu positif, bukan untuk mencari mana pegawai yang baik dan mana pegawai yang tidak baik, tapi justru untuk mendorong semua pegawai agar mengerjakan pekerjaannya sebaik mungkin. Karena di dalam penilaian kinerja itu ujungnya adalah konsekuensi atau feedback, di mana feedback tersebut bisa bersifat material maupun non-material. Baik dalam penilaian kinerja memiliki syarat yaitu job relate, praktis dan terstandarisasi. Artinya kita hanya boleh mengukur aspek-aspek pekerjaan yang memang penting. Jadi dalam penilaian kinerja kita tidak usah mencari-cari apa yang menjadi output dari sebuah pekerjaan secara keseluruhan. Hanya aspek-aspek penting saja dan tentunya mudah dipahami, baik dalam mencapai output atau standar, dan penilaiannya bisa dinilai oleh karyawan atau motivator. Standar kinerja kita tidak akan bisa menilai kinerja apabila tidak ada standar kinerja, karena standar kinerja itu sendiri adalah tolak ukur yang digunakan untuk mengukur hasil pekerjaan seseorang. Jadi sebelum perusahaan mengambil kebijakan akan melakukan penilaian kinerja, maka yang pertama harus dilakukan yaitu memastikan adanya uraian jabatan, lalu memastikan adanya standar hasil kerja atau standar kerja. Contohnya jabatan supervisor di perusahaan garmen, di mana produk yang dihasilkan yaitu baju dan celana. Secara umum, dia sebagai supervisor, dia menjalankan fungsi manajemen dari membuat perencanaan sampai mengendalikan. Lalu saya akan menambahkan review saya, observasi saya tentang supervisor marketing di PT Permata Sejahtera, yang dimana aktivitas atau kegiatannya antara lain memberikan bimbingan dan arahan berupa strategi, evaluasi dan konsultasi teknik pemasaran kepada tim pemasaran dan bawahannya, kepada tim staf pemasaran atau bawahannya. Outputnya aktif mengawal penjualan tim staf, KPI-nya 1-3 kali per minggu. Lalu mengembangkan produk baru agar dapat bersaing dengan kompetitor. Outputnya jumlah penambahan produk baru, KPI-nya 1 produk per periode. Jadi dalam setiap periode mereka akan membuat produk baru, seperti misalnya contoh yang awalnya hanya ada sosis dan nugget, mereka akan menambahkan produk baru seperti bakpao dan lain-lainnya. Jadi setiap periode itu mereka akan membuat produk yang baru sehingga para konsumen tuh merasa tidak bosan dan bisa bersaing dengan kompetitor yang lain. Lalu memperluas bangsa pasar dengan mendistribusikan produk ke outlet seperti Jogja, Borma, Transmart, dan Carrefour. Outputnya market share, KPI-nya 30% per bulan. Jadi setelah mereka memasukkan produk tersebut ke outlet-outlet tersebut, maka per bulannya mereka akan mendapatkan feedback yang cukup tinggi, yaitu sekitar 30% per bulan, dimana setelah melakukan pembuatan produk baru, mereka akan mendistribusikan produk tersebut ke outlet-outlet yang sudah disebutkan tadi, dan setelahnya mereka akan mendapatkan pendapatan tambahan sekitar 30% per bulannya. Lalu meningkatkan kepuasan pembelian pelanggan dengan cara mempermudah pembelian produk. Outputnya penambahan sistem online dan offline, KPI-nya
peningkatan repeat order. Jadi bila mana ada orang atau konsumen yang malas untuk keluar rumah namun mereka memerlukan produk-produk yang telah disediakan oleh PT Permata Sejahtera tersebut, maka mereka akan dengan mudah memesan produk tersebut lewat offline, bisa seperti contohnya lewat GoFood, Gojek, dan yang lain-lainnya. Maka dengan adanya perbaruan sistem pembelian secara online dan offline akan membuat konsumen juga merasa sangat dipermudah. Dengan begitu, maka peningkatan pembelian produk ini akan terus meningkat. Kurang lebih seperti itu pekerjaan atau tanggung jawab supervisor marketing di PT Permata Sejahtera. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.